Suamiku bilang dia lembur. Tapi malah dilarikan ke IGD dari sebuah wisma. Sesampai di rumah sakit, ibu mertua buru-buru menahanku. Tidak apa-apa. Kamu pulang saja. Aku mendorong pintu dan terpaku melihatnya. Ia bilang lembur. Tapi malah dilarikan ke IGD dari sebuah wisma. Tepat di depan pintu kamar pasien. Ibu mertua buru-buru menghentikanku. Tidak apa-apa. Kamu pulang saja. Aku mengertakkan gigi. Mendorong pintu dan masuk. Dan momen itu mengubah seluruh hidupku. Makan malam sudah tersaji rapi di meja. Aku sedang membersihkan dapur sambil melihat jam dinding. Sudah lewat jam 8 malam. Sore harinya, Rio menelepon memberitahuku bahwa perusahaannya sedang dalam masa peninjauan berkas proyek akhir tahun. Ia harus lembur bersama tim. Jadi akan pulang terlambat. Kami sudah menikah lebih dari 4 tahun. Memahami tekanan pekerjaan. Aku hanya menyuruhnya makan mie instan dulu agar kuat bekerja. Aku dengan hati-hati menghangatkan semangkuk sup iga teratai. Hidangan kesukaan Rio. Berharap ia segera pulang agar bisa kuhangatkan lagi untuknya. Saat sedang asyik mengupas buah, telepon berdering kencang mengejutkanku. Melihat layar menampilkan nomor asing. Perutku tiba-tiba bergejolak. Perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Naluri seorang wanita terkadang setajam itu. Aku buru-buru mengeringkan tangan di celemek dan mengangkat telepon. Di seberang sana adalah suara wanita yang panik dari seorang perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Setiabudi. Dia bertanya apakah aku kerabat dari pasien bernama Rio. Ketika aku mengkonfirmasi, perawat itu menyampaikan kabar mengejutkan. Rio sedang di IGD karena terpeleset dan kepalanya terbentur. Yang lebih penting, tempat ia terjatuh bukan di kantor, melainkan di kamar mandi sebuah wisma yang terletak di gang kecil. Telingaku berdenging. Telepon nyaris lepas dari genggamanku. Suamiku kan sedang lembur. Kenapa ia ada di wisma? Rentetan pertanyaan membanjiri pikiranku. Tapi kekhawatiran akan keselamatan suamiku mengalahkan segalanya. Aku panik mengambil jaket, dompet, dan kunci mobil. Buru-buru mengunci pintu rumah, lalu melesat ke jalan. Gerimis musim dingin Jakarta menusuk wajahku dengan dinginnya. Tapi aku tidak peduli. Hanya tahu menginjak gas. Berlari sekencang-kencangnya ke rumah sakit. Sesampai di sana, aku memarkir mobil lalu langsung lari ke area IGD. Bertanya di bagian resepsionis untuk mencari nomor kamar. Lorong rumah sakit berbau obat antiseptik dan dingin. Begitu sampai di pintu kamar pasien nomor 3, aku terhenti. Berdiri tepat di depan pintu. Tak lain adalah ibu mertuaku. Ibu Nurul sedang mengintip ke dalam. Wajahnya sangat tegang dan khawatir. Mengapa ibu mertuaku bisa sampai di sini begitu cepat? Dari rumahnya di Jakarta Selatan ke sini tidak dekat sama sekali. Padahal aku, istrinya, yang ditelepon langsung oleh rumah sakit. Baru saja tiba. Belum sempat aku bertanya. Ibu Nurul sudah terlonjak kaget melihatku. Wajahnya awalnya pucat, lalu berubah menjadi sangat bingung. Ia tidak membiarkanku melangkah lebih jauh. Buru-buru merentangkan tangan menghalangi kusen pintu kaca. Ia dengan panik mendorong bahuku kuat-kuat, menjauhkanku dari area kamar pasien. Suaranya berbisik tapi tergesa dan penuh upaya menyembunyikan sesuatu. Ia bilang kepadaku bahwa tidak ada apa-apa. Aku disuruh pulang saja. Suamiku akhir-akhir ini terlalu banyak bekerja. Kurang darah sehingga pusing dan pingsan saja. Dokter sudah memeriksa. Hanya perlu diinfus akan segera pulih. Aku terpaku berdiri menatap ibu mertua. Kata-katanya sangat bertentangan dengan informasi perawat. Jika hanya pingsan karena terlalu banyak bekerja, mengapa perawat mengatakan ia terjatuh dan kepalanya terbentur di wisma terlebih lagi? Sikap Ibu Nurul sangat aneh. Biasanya ia sangat sayang pada putranya. Hanya dengan Rio batuk atau pilek, ia sudah panik meneleponku dengan berbagai macam nasihat.
Sekarang putranya dirawat di IGD. Ia malah bersikeras menyuruh menantunya pulang. Tidak mengizinkan menjenguk. Matanya terus-menerus menghindari tatapan langsungku. Aku berusaha tetap tenang. Merendahkan suaraku kepada ibu mertua. Rumah sakit menelepon bilang Rio jatuh di Wisma. Aku istrinya. Aku harus masuk. Melihat kondisi kesehatan suamiku. Mendengar aku menyebut dua kata Wisma. Sudut bibir Ibu Nurul berkedut. Ia sedikit meninggikan suaranya. Memarahiku dengan keras. Jadi istri kok tidak sayang suami? Dia habis menjamu klien. Terlalu capek jadi singgah di Wisma. Di jalan terpeleset. Jatuh luka ringan tidak seberapa. Ia bersikeras mengusirku. Menekankan bahwa di sini sudah ada ia yang mengurus. Aku disuruh pulang saja membersihkan rumah. Tapi semakin ia berusaha menutupi. Instingku semakin mengatakan bahwa ada kebenaran mengerikan yang disembunyikan di balik pintu kamar pasien itu. Peran sebagai istri tidak membiarkanku berbalik pergi ketika suamiku dirawat di rumah sakit. Dan harga diriku sebagai manusia tidak membiarkanku dibodohi oleh kebohongan yang ceroboh. Aku menarik napas dalam-dalam. Mengumpulkan kekuatan di kedua tanganku. Aku dengan tegas menepis lengan ibu mertua yang sengaja menghalangi jalan. Ketegasanku membuat Ibu Nurul terhuyung mundur setengah langkah. Tidak menyia-nyiakan kesempatan. Aku meraih gagang pintu. Memutarnya kuat-kuat dan mendobrak pintu kamar pasien. Melangkah masuk. Pemandangan di depanku membuat kakiku seolah terpaku di lantai ubin yang dingin. Hatiku serasa diremas. Darah dalam tubuhku mendidih lalu seketika membeku. Aku terpaku. Tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Di ranjang pasien berseprai putih bersih. Rio sedang terlelap. Keningnya dibalut perban berlumuran darah. Tapi yang membuatku terkejut bukan lukanya. Duduk persis di samping ranjang adalah seorang wanita yang sama sekali tidak kukenal. Wanita itu mengenakan gaun bodycon merah marun berpotongan rendah di bagian dada. Riasan tebal di wajahnya luntur oleh air mata. Kedua tangannya menggenggam erat tangan suamiku. Menempelkannya ke pipinya, sambil menangis terseduh-seduh. Dengan ekspresi sedih dan pilu seolah dialah istri yang sah. Seorang wanita asing menangis di samping ranjang suamiku. Menggenggam tangannya dengan isyarat kemesraan yang melewati batas. Apa yang sedang terjadi ini otakku berputar-putar. Mencoba menyatukan kepingan-kepingan yang tidak masuk akal. Tepat pada saat itu, ibu mertuaku dari belakang buru-buru menyusul masuk. Reaksi normal seorang ibu mertua ketika melihat putranya didekati oleh wanita asing padahal sudah punya istri. Setidaknya adalah terkejut, atau lebih dari itu. Mengusir wanita itu keluar untuk menjaga kehormatan keluarga dan kebahagiaan anak-anaknya. Tapi tidak. Ibu Nurul mendekati ranjang pasien. Dengan lembut meletakkan tangannya di bahu wanita selingkuhan itu. Ia berbisik menenangkan wanita itu agar berhenti menangis. Dokter bilang Rio tidak apa-apa. Kalau kamu terus menangis seperti ini, nanti malah memengaruhi kesehatan. Rio bisa sedih. Setiap kata yang diucapkan Ibu Nurul bagai pisau yang menusuk dadaku. Ia memanggil wanita itu dengan panggilan manis. Dengan penuh perhatian mengelus wanita yang sedang menggoda suamiku tepat di depanku. Gambaran keluarga bahagia yang aku pertahankan selama 4 tahun terakhir tiba-tiba hancur berkeping-keping. Melukai hatiku. Perasaan dikhianati meluap-luap. Tapi rasa sakit terbesar bukan hanya datang dari suamiku yang tidur satu bantal denganku. Melainkan dari ibu mertuaku sendiri yang setiap hari kuhormati dan kubakti. Aku menghirup napas dalam-dalam. Mencoba menelan gumpalan yang tersangkut di tenggorokanku. Aku melangkah mendekat ke ranjang. Mataku tajam menusuk wanita itu. Dengan jelas bertanya. Saya tanya. Siapa dia? Kenapa dia memegang tangan suamiku dan kenapa ibu mertuaku terlihat begitu akrab dengannya? Wanita itu terlonjak kaget. Buru-buru melepaskan tangan Rio. Dengan panik berdiri. Dia melirik ibu mertuaku meminta pertolongan. Wajahnya setengah ketakutan. Setengah menantang. Melihat itu, Ibu Nurul segera melangkah maju menghalangi wanita itu.
melindunginya seperti melindungi harta karun. Ia berbalik menatapku tajam. Dengan suara keras memarahiku tidak sopan. Datang ke rumah sakit, malah ribut seperti pasar. Ia memarahiku tidak tahu tata krama. Suami sakit malah cemburu tidak jelas. Aku tidak mundur. Berdiri tegak menatap langsung mata Ibu Nurul. Dengan tenang menjawab. Aku istri Sahrio. Aku berhak tahu siapa wanita asing ini. Kenapa dia menangis sambil memegang tangan suamiku di Wisma, lalu membawanya ke sini, jika ibu tidak bisa menjelaskan? Aku akan memanggil polisi untuk membuat laporan kejadian. Mendengar dua kata polisi, wajah ibu mertuaku sedikit berubah. Wanita di belakangnya juga mulai terlihat canggung. Dalam momen ketegangan yang memuncak itu, langkah kaki yang berat terdengar di lorong, memecah suasana tegang di ruangan. Pintu kamar pasien sekali lagi didorong. Kuat-kuat. Kali ini, kehadiran para pendatang baru semakin membuat skenario sandiwara keluarga itu semakin memalukan. Orang yang baru saja masuk adalah Ari, kakak kandung Rio. Di belakangnya ada Rina, adik bungsu mereka. Begitu melihatku berdiri berhadapan dengan ibu mertua dan wanita itu dengan sikap tegas, Rina segera maju. Belum tahu pokok cerita, Rina sudah menunjuk jarinya ke wajahku. Dengan suara melengking mencelaku sebagai wanita yang tidak tahu diri. Ayah, menyindirku membuat keributan di rumah sakit. Mencoreng nama baik keluarga suami. Ari juga ikut-ikutan. Dengan suara keras menuntutku. Mau bikin keributan sampai sejauh mana? Apa tidak bisa membiarkan Rio istirahat? Aku hanya mengarahkan pandanganku ke wanita berbaju merah itu. Meminta semua orang memberiku penjelasan yang memuaskan tentang identitasnya. Mendapat dukungan dari kakak ipar dan adik ipar. Wanita itu berdeham. Berusaha terlihat elegan dan mengembalikan ketenangan. Ia memperkenalkan diri sebagai Indah. Indah terbata-bata menjelaskan bahwa ia adalah rekan bisnis Rio. Hari itu mereka sedang membicarakan proyek di sebuah kafe. Tapi Rio merasa lelah sehingga ia meminta izin untuk pergi ke wisma terdekat untuk mencuci muka dan beristirahat sebentar. Tidak menyangka ia terpeleset. Indah ikut bersamanya untuk membantu membawanya ke rumah sakit demi rasa kemanusiaan. Penjelasannya berantakan dan penuh celah. Rekan bisnis macam apa yang masuk ke wisma hanya untuk mencuci muka? Rekan bisnis macam apa yang berpegangan tangan menangis histeris? Memanggil satu sama lain dengan mesra di samping ranjang pasien. Dan yang terpenting, rekan bisnis macam apa yang disambut baik? Dilindungi lebih dari menantu kandung sendiri oleh ibu mertua. Kakak ipar dan adik ipar Rina mengerutkan bibir. Mendekat merangkul Indah. Melirikku sinis. Rina menyindirku. Berpikiran sempit. Seharian hanya tahu di dapur. Tidak mengerti urusan bisnis besar pria jadi jangan menghalangi. Ia menekankan. Mbak Indah ini adalah orang yang membawa peluang bisnis besar bagi keluarga. Membantu Rio naik jabatan. Aku tidak berterima kasih malah di situ cemburu buta. Ari memerintahkanku untuk segera pulang. Urusan di rumah sakit sudah ada ibu dan saudara-saudaranya yang mengurus. Jangan berdiri di sini menghalangi orang lain. Kebenaran yang telanjang dan menyakitkan perlahan mulai terlihat dalam benakku. Aku mengarahkan pandanganku lagi pada orang-orang yang berdiri di depanku. Aku teringat akhir-akhir ini. Ibu mertuaku. Seorang yang sangat hemat. Tiba-tiba menenteng tas branded mahal, pergi ke pesta keluarga. Ia selalu membual putranya sukses dalam bisnis. Aku teringat Rina. Adik ipar yang pengangguran di rumah. Tapi akhir-akhir ini terus-menerus membeli gaun baru. Lalu menggunakan kata-kata sindiran tentang gaya berpakaianku yang sederhana. Dan aku teringat Rio. Suamiku yang terus-menerus bilang tidak bisa makan di rumah. Beralasan pergi menjamu klien. Sering pulang dalam keadaan mabuk dan marah-marah padaku. Semua perilaku tidak biasa itu kini terangkai menjadi gambaran yang utuh. Ini bukan hanya pengkhianatan seorang pria hidung belang. Ini adalah permufakatan, pembiaran,
dan perlindungan dari seluruh keluarga suami yang serakah. Mereka bersama-sama dengan tega menciptakan sandiwara besar untuk menipuku. Membuatku menjadi orang bodoh. Kemarahan membara dalam diriku. Aku benci tidak bisa langsung menerjang dan merobek topeng kemunafikan mereka di tempat. Tapi akal sehatku berhasil menahanku. Jika sekarang aku berteriak dan membuat keributan, aku pasti akan kalah. Mereka banyak orang. Pandai bicara. Akan dengan mudah memfitnahku sebagai wanita cemburu gila. Membuat kerusuhan. Terlebih lagi, aku belum memiliki bukti kuat apapun selain pemandangan menjijikan ini. Mereka benar-benar bisa menyangkalnya untuk melawan orang-orang yang tidak tahu malu dan licik. Air mata dan kemarahan yang meledak adalah senjata yang paling tidak berguna. Aku butuh bukti. Aku perlu membuat semuanya sejelas siang hari agar mereka tidak bisa menyangkal lagi. Berpikir begitu. Aku menarik napas dalam-dalam. Berusaha menekan kedua tangan yang gemetar ke dalam lipatan baju. Aku menatap satu persatu wajah-wajah yang sombong itu. Tersenyum tipis. Aku dengan lembut menjawab ibu mertua dan saudara-saudaranya. Berkata, jika kalian semua sudah memastikan ini hanya rekan bisnis, maka aku juga tidak ingin memperbesar masalah yang bisa memengaruhi kehormatan keluarga. Kalian tetap di sini merawat Mas Rio. Aku di sini juga berlebihan. Aku mohon izin pulang dulu. Ibu mertuaku menghela napas lega. Matanya jelas menunjukkan ekspresi kemenangan. Karena mengira berhasil menipu menantu yang penurut. Rina menyeringai. Sementara Indah merapikan rambut dan gaunnya. Aku berbalik keluar dari kamar pasien. Punggungku tegak. Tapi dalam hati aku sudah menyusun rencana yang jelas. Perang ini baru saja dimulai. Aku melangkah cepat keluar dari rumah sakit. Membiarkan gerimis dingin menempel di rambutku. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Naik motor. Aku memutari jalan-jalan sepi. Langsung menuju area Wisma yang disebut perawat tadi. Yang terletak di gang kecil. Sesampainya di sana, aku mengamati tempat parkir sempit di depan Wisma. Ternyata, mobil Rio yang kukenal terparkir rapi di bawah pohon ketapang. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning remang-remang ke atap kap mobil yang penuh daun gugur. Aku mengambil kunci cadangan yang selalu kubawa. Menekan tombol untuk membuka kunci mobil. Suara bip terdengar nyaring dalam keheningan. Aku membuka pintu dan masuk ke kursi pengemudi. Bau parfum wanita yang menyengat langsung menusuk hidungku. Bau manis yang sama sekali berbeda dengan bau minyak kayu putih ringan yang biasa kuletakkan di mobil. Di kursi penumpang masih tersisa sebatang lipstik merah marun. Warna lipstik yang sama dengan warna lipstik di bibir Indah. Aku menggenggam erat lipstik itu. Merasakan kepahitan yang naik sampai ke tenggorokan. Tujuan utamaku bukan lipstik ini. Aku meraih ke arah spion tengah. Tempat kamera dashcam terpasang. Kamera ini kubeli sendiri sebagai hadiah ulang tahun Rio tahun lalu. Dengan fitur perekaman video dan audio looping baik di dalam maupun di luar mobil. Aku dengan hati-hati melepaskan kartu memori kecil dari slotnya. Menyimpannya rapi di dalam saku tas dengan resleting yang aman. Setelah selesai, aku mengunci mobil. Menyalakan motorku dan kembali ke rumah. Sesampai di rumah yang sepi, aku menyeduh secangkir teh jahe hangat untuk mengusir dingin yang menusuk kulit. Menyalakan laptop. Aku memasukkan card reader. Rentetan video muncul dengan cap waktu yang jelas. Aku mencari rekaman video dalam sebulan terakhir. Khususnya memperhatikan hari-hari Rio bilang harus menjamu klien atau lembur. Video diputar. Suara di dalam mobil terdengar jelas. Kebenaran yang menjijikkan perlahan terkuak. Menghancurkan sisa kepercayaan terakhir yang kuberikan pada pernikahan ini. Suara Rio terdengar. Bukan nada marah dan lelah seperti saat berbicara denganku. Melainkan suara manis yang lembut. Ia memanggil Indah dengan sebutan sayang, atau cintaku. Rekaman tanggal 15 November. Rio mengeluh pada Indah bahwa hidup denganku sangat membosankan. Aku kampungan. Tidak tahu cara berpakaian. Tidak tahu cara mendukung kariernya. Hanya tahu berkutat di dapur.
Tapi yang paling menyakitkan bukanlah pengkhianatan suamiku, melainkan keterlibatan keluarga suami. Dalam sebuah video yang merekam panggilan telepon antara Rio dan ibunya di mobil, aku mendengar dengan jelas suara Ibu Nurul. Ia dengan gembira bertanya, "Hiu, hari ini kamu ajak Indah belanja tidak?" Ia menasihati putranya untuk memanjakan Indah habis-habisan. Dia anak orang kaya, tidak pelit mengeluarkan uang. Harus dipegang erat-erat baru bisa berharap berubah nasib. Ia juga menasihati Rio agar tenang. Urusan menghadapiku di rumah, ia akan mengurusnya dengan lancar. Sebuah video lain di akhir pekan. Suara Rina, adik ipar yang terhormat, terdengar nyaring dari kursi belakang. Ia merengek meminta Indah membelikannya gaun desainer edisi terbatas. Mulutnya tak henti-hentinya memuji Indah yang mewah dan dermawan. Tidak seperti kakak iparnya yang pelit dan kikir di rumah. Mereka menginjak-injak harga diriku, menjadikanku bahan tertawaan, menjadi tameng bagi mereka untuk dengan mudah berinteraksi. Memeras uang dari wanita. Itu, aku duduk diam di depan layar komputer. Mataku kering tak bisa meneteskan air mata lagi. Rasa sakit telah melampaui batas tangisan. Itu berubah menjadi ketenangan yang dingin dan tajam. Keluarga suamiku setiap hari membual tentang ajaran dan kehormatan keluarga. Selalu mencela keluarga besarku yang berlatar belakang sederhana. Kini mereka malah bersekongkol menjilat. Menjadi antek selingkuhan yang merusak rumah tangga orang lain. Semua hanya karena uang. Sebuah kemerosotan moral yang ekstrem. Aku mematikan komputer, mengeluarkan kartu memori dan menyimpannya di brankas. Ini akan menjadi senjata paling ampuh. Bukti tak terbantahkan ketika saatnya tiba. Aku tidak akan membuat keributan. Tidak akan mencakar wajah atau merobek pakaian seperti wanita gila. Aku akan menggunakan keserakahan dan keegoisan mereka sendiri untuk menghancurkan topeng kebahagiaan keluarga palsu ini. Hari-hari berikutnya, aku pura-pura tidak terjadi apa-apa. Dengan patuh memainkan peran sebagai istri yang sabar, menantu yang tahu diri. Rio keluar dari rumah sakit dengan jahitan panjang di keningnya. Sikapnya terhadapku sedikit hati-hati, sekaligus sombong seperti seseorang yang didukung seluruh keluarga. Ibu mertuaku juga meredam diri. Sesekali membawakan beberapa makanan enak untukku dan suamiku. Menunjukkan perhatian untuk menghilangkan sisa keraguanku. Aku diam-diam mengamati. Menghubungkan petunjuk dari rekaman suara dan mencari informasi lebih lanjut melalui beberapa teman lama Rio di kantor. Titik kunci terbesar dari cerita ini telah terkuak. Alasan sebenarnya di balik sandiwara buruk ini, sekitar setahun yang lalu, ketika tren jual beli tanah di pinggir kota marak, Rio menyembunyikan dariku, mendengarkan bujukan teman-teman, meminjam sana-sini untuk berinvestasi. Keserakahan tanpa batas mengaburkan akal sehat. Ia tidak hanya meminjam dari bank, tetapi juga meminjam uang dari rentenir dengan bunga mencekik. Gelembung properti pecah. Tanah-tanah yang dibelinya terhenti. Dijual murah tidak ada yang mau membeli. Bunga berbunga. Utangnya cepat membengkak hingga miliaran rupiah. Melebihi kemampuannya sebagai karyawan kantoran. Di saat terdesak oleh penagih utang, Rio bertemu Indah dalam sebuah acara minum-minum. Indah bukan wanita karier yang berbakat atau rekan bisnis besar. Ia sebenarnya adalah putri tunggal dari seorang konglomerat terkemuka. Pemilik sejumlah ruko yang disewakan di kawasan pusat Jakarta Pusat. Mengandalkan ayahnya yang kaya raya. Indah hidup bebas. Menghamburkan uang seperti air. Gonta-ganti pacar. Rio dengan penampilan menarik, pandai bicara, dan sifat pragmatis. Dengan cepat menempel pada Indah seperti menempel pada pelampung penyelamat. Memanjakan, menyilat, dan membisikkan kata-kata manis di telinganya. Rio berhasil membuat Indah terpikat padanya untuk mendapatkan kasih sayang. Indah tidak ragu mengeluarkan ratusan juta rupiah membantu Rio melunasi sebagian utang berbunga tinggi.
sekaligus juga membiayai gaya hidup mewah Rio. Ibu mertuaku dan saudara-saudaranya dengan cepat mencium bau ladang emas ini, alih-alih menasihati putranya untuk kembali berbakti dan bekerja demi keluarga. Mereka justru melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mengubah nasib. Mata mereka gelap oleh tas tangan bermerek yang indah, berikan, oleh makan malam mewah di restoran yang indah bayar. Untuk mempermudah menyambut calon menantu kaya raya, Ibu Nurul telah menyusun rencana yang sangat terstruktur. Belakangan ini, ia terus-menerus beralasan sakit atau mencela masakanku untuk menciptakan suasana tegang di rumah. Puncaknya, minggu lalu, ia dengan manis membujukku untuk cuti beberapa hari pulang ke kampung halaman orang tuaku untuk bersantai. Semua urusan rumah tangga ia yang akan mengurus. Aku mengira ia menyayangi menantunya yang kelelahan. Tapi tak disangka, pada hari aku membawa koper naik bus pulang kampung, mereka sudah menjemput Indah ke rumah. Mereka mengadakan jamuan makan mewah, menggunakan set piring keramik paling mahal yang kubeli khusus untuk hari raya. Mereka berkumpul, saling membela, menyindirku, memuja Indah seperti seorang ratu. Indah berkuasa di dapurku, duduk di kursiku, menerima sanjungan dari keluarga suamiku, mengetahui seluruh kebenaran. Hatiku menjadi sangat tenang. Kemarahan telah digantikan oleh rasa jijik yang luar biasa. Aku melihat jelas sifat serakah dan rendahan dari orang-orang yang disebut keluarga itu. Mereka bersedia menjual harga diri, menginjak-injak moral hanya demi uang. Sebuah kemerosotan moral yang ekstrem. Aku berjanji pada diriku sendiri, tidak bisa lagi membiarkan mereka memanipulasi hidupku. Aku akan mengembalikan semua yang pantas mereka dapatkan. Aku tidak perlu mengotori tanganku dengan pertengkaran murahan. Aku akan membuka jalan bagi keserakahan mereka untuk saling menghancurkan. Agar mereka membayar harga atas pengkhianatan dan kemunafikan mereka sendiri. Papan catur sudah tersusun. Aku akan membalik satu persatu pion. Dimulai dari mata rantai terlemah dalam keluarga busuk ini. Sandiwara besar baru saja dimulai pada bagian paling menegangkan. Pada hari Minggu akhir pekan, keluarga besar suamiku punya kebiasaan berkumpul makan-makan di rumah besar di Jakarta Selatan. Biasanya ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk berkumpul berbagi cerita gembira setelah seminggu bekerja keras. Namun, sejak aku menemukan rahasia yang mengejutkan itu, suasana di rumah ini bagiku menjadi menyesakan dan palsu hingga membuat mual. Melangkahi ambang pintu, aku bertekad dalam hati untuk memainkan peran sebagai menantu yang patuh. Setidaknya sampai jaring yang kuanyam terjerat rapat. Hari ini ibu mertuaku memerintahkan untuk membuat bakso dan lumpia. Di dapur, bau minyak goreng tercium kuat. Aku dan Rani, adik ipar yang baik hati, istri dari kakak ipar bernama Ari, sibuk menyiapkan bahan-bahan. Rani dulunya gadis desa. Keluarganya kurang mampu. Menikah dengan Ari juga karena perjodohan. Ari adalah pria kasar, suka berjudi, dan sering menganiaya istrinya. Hidup Rani dalam keluarga ini selalu pasrah, menahan diri. Ia sedang sibuk mengiris daging. Wajahnya kurus. Kantung mata hitam jelas menunjukkan kelelahan yang ekstrem. Di lantai atas, tawa riang terdengar. Rina, adik bungsu kesayangan ibu mertua, sedang membual tentang barang barunya. Aku membawa piring sayuran segar ke lantai atas. Yang terlihat adalah pemandangan Rina sedang mematut diri di depan cermin. Di tangannya memegang tas branded mengkilap. Ibu mertuaku sedang mengupas buah. Matanya bangga melihat putrinya. Mulutnya terus-menerus memuji kulit tas yang berkualitas. Model yang mewah. Ibu Nurul bahkan sengaja meninggikan suara ketika melihatku naik. Menyindir bahwa wanita zaman sekarang harus tahu berdandan. Harus punya hubungan yang berkelas baru bisa dihormati. Kalau hanya berkutat di dapur seumur hidup hanya jadi budak. Rio duduk di sofa. Tangannya bermain ponsel. Sesekali mendongak mengikuti ibu dan adiknya. Ari menghentakkan kakinya.
Mulutnya mengunyah tusuk gigi. Wajahnya cuek. Tidak ada satupun dari mereka yang peduli pada dua wanita yang berkeringat menyiapkan makan malam untuk seluruh keluarga di dapur. Aku dengan tenang meletakkan piring sayuran di meja tanpa menjawab ibu mertua. Berbalik turun ke dapur untuk melanjutkan pekerjaan. Keheninganku tampaknya membuat mereka kehilangan minat. Suara tawa juga berkurang. Saat makan, semua orang berkumpul di sekitar meja makan kayu jati besar. Ayah mertuaku, Bapak Hendra, duduk di ujung meja. Beliau adalah pria kolot yang pendiam. Tapi begitu berbicara, semua orang patuh. Bapak Hendra sama sekali tidak tahu tentang utang-utang Rio atau rencana mereka memeras uang indah. Mereka menyembunyikan semuanya karena takut akan kemarahannya. Makan malam dimulai dengan sindiran-sindiran biasa. Rina mengambil sepotong bakso. Mengerutkan bibirnya mencela saus yang agak hambar. Lalu berbalik berkata pada Rio. Akhir-akhir ini, Mas Rio terlihat lebih gagah. Pasti karena kenal orang penting yang membantu. Ibu mertuaku juga ikut-ikutan. Memuji Rio pandai bergaul. Menasihatinya untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak sepadan agar kariernya berkembang. Kata-kata penuh makna tersembunyi itu ditujukan langsung padaku. Orang yang mereka anggap sebagai penghalang. Penghalang kemajuan putra mereka. Tepat pada saat itu, Rani membawa semangkuk sup iga panas dari dapur. Mungkin karena terlalu lelah dan tegang. Tangan Rani gemetar. Ketika meletakkan mangkuk sup di meja, ia ceroboh dan tergelincir. Mangkuk sup miring. Sedikit kuah panas tumpah ke permukaan meja kaca. Memercik beberapa tetes ke pakaian Ari. Hanya menunggu itu. Ari membanting sumpitnya ke meja. Mengeluarkan suara gedebuk yang memekakkan telinga. Ia melotot. Mengucapkan kata-kata cacian yang kejam. Memarahi Rani sebagai wanita tidak berguna. Mengambil semangkuk sup saja tidak becus. Ari menepis tangan. Rani dengan kasar. Mencaci maki status keluarga Rani yang miskin. Menganggap keluarganya sial karena mendapatkan menantu yang ceroboh dan bodoh seperti itu. Ibu mertuaku tidak hanya tidak menghentikan putranya, tetapi juga menambahkan beberapa caci maki. Ibu Nurul mencela Rani sebagai gadis kampung. Makan banyak kerja sedikit. Tidak tahu sopan santun. Ia menghela napas mengeluh sial. Menantu-menantu semua lembek. Lamban. Tidak ada yang berguna untuk keluarga. Rani terpaku berdiri di tempat. Menundukkan kepala. Air mata kesedihan mengalir deras. Ia mengatupkan bibirnya hingga berdarah. Tidak berani membantah sepatah kata pun. Melihat air mata adik iparku yang malang. Semua penahananku tiba-tiba meledak. Aku melihat bayangan diriku sendiri dalam kepasrahan Rani. Aku tidak bisa lagi duduk diam melihat mereka menginjak-injak harga diri orang lain dengan semena-mena seperti itu. Aku bangkit berdiri. Membanting telapak tanganku ke meja. Suara kering itu membuat semua orang terkejut dan terdiam. Bapak Hendra mengerutkan kening menatapku. Aku mengarahkan tatapan tajamku langsung ke wajah Ari. Dengan jelas mengatakan setiap kata. Aku bilang, Mbak Rani dari pagi sampai sekarang sibuk belanja, membersihkan, dan memasak untuk seluruh keluarga yang belasan orang. Tidak sengaja menumpahkan sedikit kuah sup. Tidak pantas kamu gunakan kata-kata menghina keluarga asalnya seperti itu, pria dewasa. Kalau tidak bisa membantu istri, setidaknya jagalah sedikit moral dalam perkataan. Setelah itu, aku berbalik menatap ibu mertua dan Rina. Menekankan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada berapa banyak barang branded yang ia kenakan atau kemampuannya menjilat untuk memeras uang orang lain. Nilai terletak pada karakter. Pada kesopanan minimal antar sesama manusia. Jika keluarga ini merasa menantu seperti kami tidak sepadan, silakan saja bicara terus terang untuk saling melepaskan. Tidak perlu menggunakan makan malam keluarga sebagai tempat melampiaskan sampah-sampah perkataan. Ruang makan hening. Bapak Hendra meletakkan sumpitnya. Matanya penuh pertimbangan. Wajah ibu mertuaku kadang merah kadang pucat.
Mulutnya ternganga tak bisa berkata-kata karena terkejut oleh perlawanan sengitku. Ari dan Rina juga terdiam. Aku menarik tangan Rani, menyeka air mata adik iparku, lalu mengajaknya keluar dari ruang makan. Meninggalkan di belakang meja makan yang dingin dan orang-orang munafik yang terpaku di tempat. Siang hari berikutnya, ketika aku sedang istirahat makan siang di kantor, ponselku tiba-tiba bergetar. Ada pesan dari Rani. Ia mengajakku bertemu di sebuah kafe sepi yang terletak di gang kecil dekat kantorku. Pesannya singkat dan mendesak, mengatakan bahwa ada hal yang sangat penting yang perlu aku ketahui. Instingku mengatakan ini bukan pertemuan biasa. Aku segera membereskan pekerjaan, meminta izin atasan untuk pulang lebih awal sore itu, lalu naik ojek ke tempat yang ditentukan. Kafe itu bergaya klasik. Cahaya lampu kuning yang redup dan musik instrumental menciptakan suasana melankolis. Rani sudah duduk di sudut tersembunyi. Ketika aku mendekat, baru kusadari wajahnya pucat pasi hingga menyedihkan. Pipi Rani terlihat memar baru. Mungkin sisa dari pukulan suaminya yang kasar tadi malam. Melihatku, Rani mendongak. Matanya merah dan berkaca-kaca. Ia mengatupkan bibirnya dan mendorong ke arahku sebuah USB flash drive kecil berwarna perak. Rani tersedak saat bercerita. Tadi malam setelah pulang dari rumah mertua, Ari minum sampai mabuk berat lalu tertidur pulas. Saat sedang membersihkan, Rani melihat tablet Ari jatuh di bawah tempat tidur. Layarnya masih menyala. Tanpa sengaja menggeser layar, ia terkejut menemukan sebuah grup chat di aplikasi pesan instan yang selama ini ia tidak tahu. Ia menghabiskan semalaman untuk mengambil tangkapan layar, menyimpan seluruh isinya dan menyalinnya ke USB flash drive ini. Aku mencolokkan USB flash drive ke laptop yang kubawa. Sebuah folder berisi ratusan tangkapan layar muncul. Nama grup chat langsung menyolok mataku. Keluarga sayang. Anggota grup terdiri dari ibu mertuaku, Hugh, Ari, dan Rina. Sama sekali tidak ada aku dan tentu saja juga tidak ada Rani. Aku mulai membuka satu persatu foto dan setiap kali mengklik, aku semakin diguyur air dingin yang menusuk tulang. Isi percakapan chat itu mengungkapkan kebenaran yang kejam dan tak tahu malu. Melampaui imajinasiku. Mereka tidak hanya membiarkan perselingkuhan Rio, tetapi juga secara aktif merajut dan menjilat selingkuhan bernama Indah itu. Di grup, ibu mertuaku terang-terangan memanggil Indah dengan sebutan menantu baru. Ibu Nurul mengirim pesan-pesan berbau serakah, menasihati Rio untuk merawat Indah dengan baik. Harus tahu cara memanjakan agar Indah senang. Ia juga memamerkan kepada seluruh grup foto tas mahal yang Indah berikan, disertai komentar yang mencela diriku sebagai wanita kampungan. Pelit. Hidup di rumah hanya merepotkan. Yang lebih menjijikkan, adik ipar Rina terus-menerus mengirimkan tautan belanja pakaian dan kosmetik mahal ke grup. Ia mendesak Rio untuk menunjukkan kepada Indah agar ia yang membayar. Rina tidak ragu memanggilku wanita tua, penghalang. Menasihati Rio agar segera mencari cara untuk mengusirku dari rumah agar bisa secara resmi membawa pulang ladang emas itu. Ari juga ikut-ikutan mengajari Rio tipu muslihat untuk memeras uang dari wanita. Menyuruh Rio memanfaatkan Indah yang sedang dimabuk asmara untuk meminta modal bisnis, agar nanti mereka bersaudara bisa menikmati keuntungannya. Pesan-pesan yang penuh tawa. Rencana-rencana memeras uang yang picik. Mereka bicarakan dengan antusias. Tepat di saat aku sedang bekerja keras membersihkan rumah dan menyiapkan makanan untuk mereka, hatiku dipenuhi rasa jijik yang tak tertahankan. Aku pernah berpikir mereka hanya menutupi kesalahan putra mereka karena ikatan darah. Tapi kenyataannya, seluruh keluarga bekerja sama untuk menjual moral, menginjak-injak kehormatan seorang istri yang sah hanya demi uang kotor. Rani duduk di hadapanku. Air matanya berlinang membasahi punggung tangannya. Ia menggenggam erat tanganku. Suaranya bergetar penuh amarah. Rani berkata ia tidak menyangka keluarga suaminya begitu menakutkan dan berdarah dingin. Ia bilang ia sudah menahan pukulan Ari,
Hinaan ibu mertua karena memikirkan anak-anak. Tapi setelah membaca pesan-pesan ini, ia menyadari bahwa ia dan aku hanyalah alat. Pembantu gratis di mata mereka. Rani dengan tegas berkata, "Aku sudah habis kesabaran. Aku ingin bercerai. Aku tidak bisa lagi hidup bersama iblis-iblis berwujud manusia ini." Aku menutup laptop, mencabut USB flash drive dan menggenggamnya erat di telapak tanganku. Tatapanku pada Rani penuh simpati dan kepedihan. Aku menyeka air mata di pipi adik iparku. Suaraku terdengar pelan tapi sangat tegas. Aku menyuruh Rani untuk tenang. Perceraian pasti akan terjadi. Tapi kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong dan menanggung begitu banyak penghinaan. Mereka telah mengumpulkan kekejaman untuk memperlakukan kita. Kita harus membuat mereka membayar 100 kali lipat. Aku berjanji pada Rani akan menggunakan uang tabunganku untuk menyewa pengacara terbaik, mendapatkan hak asuh anak, dan membuat Ari membagi harta secara adil. Sedangkan untuk keluarga yang mabuk keserakahan itu, aku sudah punya cara untuk menghadapinya. Sejak saat itu, aliansi tak terlihat antara dua wanita yang senasib telah terjalin. USB flash drive ini adalah peluru berlapis gula. Dan aku akan menjadi orang yang secara pribadi menyalakan bom untuk menghancurkan seluruh topeng kehormatan palsu itu. Memegang USB flash drive yang penuh dengan bukti-bukti kotor. Aku kembali ke rumah. Aku mengunci pintu kamar. Duduk termenung dalam kegelapan. Kebenaran sudah terkuak dengan jelas. Menghadapi pengkhianatan kejam ini, banyak wanita akan memilih berteriak, menangis, menunjukkan bukti kepada suami atau bahkan menyerbu selingkuhan itu. Tapi aku tahu, melakukan itu hanya akan memuaskan kemarahan sesaat dan merendahkan harga diriku sendiri. Jika aku membuat keributan sekarang, dengan sifat tak tahu malu keluarga itu, mereka akan bersekongkol menyerangku, memutarbalikkan fakta, melemparkan kotoran padaku untuk melindungi periuk nasi mereka. Mereka benar-benar bisa memfitnahku merekayasa cerita, memotong-motong pesan untuk mencoreng nama baik keluarga. Pertarungan ini, jika dilawan dengan tangan kosong dan air mata, aku pasti akan kalah. Aku harus menggunakan otakku. Aku harus menyerang titik lemah mereka. Titik lemah keluarga suamiku terletak pada keserakahan tanpa batas dan keegoisan serta kecemburuan di antara mereka sendiri. Mereka bersatu memaki-makiku hanya karena mereka memiliki kepentingan yang sama, yaitu memeras uang indah. Tapi begitu kue kepentingan itu tidak terbagi rata, begitu kepentingan pribadi terancam, ikatan keluarga palsu itu akan otomatis hancur berantakan. Aku memutuskan untuk menyusun rencana rinci. Sebuah sandiwara pembunuhan sempurna menggunakan tangan orang lain. Aku tidak akan menghukum siapapun secara langsung, tetapi akan membiarkan keserakahan mereka saling menghancurkan. Untuk melakukan itu, aku harus memilih orang yang paling berkuasa dalam keluarga untuk memberikan pukulan pertama. Orang itu tidak lain adalah ayah mertuaku, Bapak Hendra. Bapak Hendra adalah seorang pensiunan pejabat yang sangat menganut paham feodal patriarki. Sepanjang hidupnya, ia selalu menjunjung tinggi kehormatan dan gengsi keluarga. Ia mengelola keluarga dengan tangan besi, memegang semua surat-surat rumah dan tanah, terutama sertifikat hak milik rumah di Jakarta Pusat. Harta yang ia kumpulkan seumur hidupnya. Ibu Nurul, ibu mertuaku, meskipun galak dan cerewet kepada menantu, tetapi sangat menghormati dan takut kepada Bapak Hendra. Hiu, Ari, atau Rina juga hanyalah anak-anak manja, terbiasa menghamburkan uang, tetapi tidak pernah berani membantah ayah mereka sedikit pun. Satu hal penting adalah Bapak Hendra sama sekali tidak tahu menahu tentang Rio yang diam-diam meminjam uang dengan bunga tinggi, berinvestasi tanah, dan mengalami kebangkrutan miliaran rupiah. Ibu Nurul dan saudara-saudara Rio telah merahasiakan hal ini karena takut Bapak Hendra marah dan akan mengusir Rio dari rumah. Bapak Hendra juga tidak tahu menahu tentang keberadaan Indah atau niat jahat istri dan anak-anaknya.
Mereka telah menipu Bapak Hendra dengan sangat cerdik. Menciptakan tirai kebohongan yang sempurna untuk memeras uang di luar sambil tetap menjaga citra baik di dalam. Mengetahui inti masalah ini, aku tahu bahwa hanya dengan menyulut api ke gudang mesiu yang tersembunyi itu, ledakan akan menghancurkan akar-akar semua ikatan keluarga ini. Tapi hanya melaporkan utang Rio saja tidak cukup. Aku butuh pukulan telak agar Bapak Hendra benar-benar kehilangan kepercayaan pada kesetiaan seluruh istri dan anak-anaknya. Dari cerita Rani dan sambungan dari grup chat, aku tahu Ari adalah orang yang sangat serakah. Dia selalu diam-diam iri pada Rio karena Rio lebih berpendidikan dan disayang ibu. Ari pernah meminjam uang dari rentenir untuk berjudi dan selalu mengincar harta ayahnya. Belakangan ini, memanfaatkan kebangkrutan Rio, Ari sedang membujuk ibu mertuaku dengan manis untuk mencari cara mencuri sertifikat rumah di Jakarta Pusat milik Bapak Hendra. Membawanya untuk dijaminkan ke bank. Mengambil uang untuk menyelamatkan adiknya. Tapi sebenarnya niat jahat Ari adalah ingin menguasai seluruh uang itu untuk melunasi utang judinya dan membeli mobil mewah untuk dirinya sendiri. Informasi ini adalah pedang paling tajam yang aku butuhkan. Aku akan menusukkan pedang ini langsung ke kebanggaan dan kewaspadaan pria kepala keluarga itu. Aku dengan tenang mengeluarkan kertas dan pena. Mencatat waktu-waktu penting, angka-angka, dan perkataan-perkataan kunci. Aku melatih gaya, nada suara agar terdengar tulus. Panik. Memainkan peran sebagai menantu yang patuh yang sangat khawatir akan keselamatan harta keluarga. Permainan psikologis ini harus aku menangkan. Pada Sabtu ketiga, setelah memastikan ibu mertuaku sudah berdandan rapi pergi berkumpul dengan teman-teman bermain kartu, sedangkan Rina dan Ari tidak ada di rumah. Aku minta izin kantor untuk libur pagi. Aku mampir ke toko teh langganan. Membeli sekotak teh Jawa kualitas premium yang sangat disukai ayah mertuaku. Lalu langsung menuju rumah di Jakarta Selatan. Memasuki rumah. Suasana hening dan sunyi. Ayah mertuaku sedang duduk di kursi kayu jati di ruang tamu. Memakai kacamata baca. Asyik membaca koran cetak. Melihatku pulang jam segini. Ia sedikit terkejut. Melepas kacamatanya menatapku. Bertanya ada apa sampai tidak. Bekerja. Aku mempertahankan ekspresi tegang. Sedikit menunduk. Kedua tanganku saling menggenggam menunjukkan kegelisahan. Aku dengan lembut membuat teh baru. Menuangkannya ke cangkir keramik. Menyajikannya dengan kedua tangan kepada beliau. Aku berdiri terdiam sejenak lalu baru membuka suara dengan terisak-isak. Ayah, aku tahu ini sebenarnya bukan urusanku. Tapi ini menyangkut masa depan seluruh keluarga kita. Aku menantu. Tidak bisa menutup mata melihat harta ayah. Habis begitu saja. Bapak Hendra mengerutkan alisnya yang tebal. Meletakkan cangkir teh di meja. Suaranya menjadi serius. Ia memintaku untuk berbicara jelas. Tidak berbelit-belit. Mendapat izin. Aku mulai melancarkan pukulan pertama. Aku bercerita dengan jelas dan runtut tentang bagaimana Rio selama ini menyembunyikan dari keluarga. Meminjam uang sana-sini. Bahkan meminjam dengan bunga tinggi dari rentenir untuk berinvestasi tanah. Kini properti macet. Hiu. Bangkrut dengan utang mencapai miliaran rupiah. Preman-preman terus-menerus mengancam dan menekan harga. Sampai di sini, wajah Bapak Hendra berubah drastis. Urat-urat hijau menonjol di keningnya. Ia membanting tangannya ke meja. Dengan marah membentak putranya yang merusak keluarga. Berani membangkang padanya pergi berutang dan terlibat dalam perjudian tanah. Ia bertanya padaku, "Mengapa baru sekarang kamu memberitahuku ibu mertua dan saudara-saudaranya tahu tentang ini?" Aku pura-pura berkaca-kaca. Menjawab bahwa semua orang sudah tahu sejak lama. Hanya ayah dan aku yang disembunyikan. Tapi ayah, masalah utang Mas Rio belum yang terburuk. Aku tidak sengaja mendengar Mas Ari dan ibu membicarakan rencana yang sangat berbahaya. Bapak Hendra condong ke depan. Matanya tajam seperti pisau buah. Mendesakku untuk melanjutkan. Aku merendahkan suaraku.
sengaja menciptakan kepanikan yang luar biasa. Aku berkata, Mas Ari bilang pada ibu bahwa utangnya terlalu besar. Tidak bisa lagi diatasi dari luar. Ia menasihati ibu agar ketika ayah tidur nyenyak atau sedang tidak ada di rumah, diam-diam mengambil sertifikat rumah di Jakarta Selatan ini, lalu menyerahkannya kepada Mas Ari untuk dijaminkan ke bank, mengambil uang untuk menyelamatkan Mas Rio. Tapi ku dengar selentingan. Mas Ari juga terlilit utang judi. Aku khawatir ia meminjam alasan menyelamatkan adiknya untuk melegitimasi perampasan sertifikat, berniat membawa kabur uang, atau menjual rumah hasil keringat ayah. Setelah aku selesai berbicara, ruang tamu seolah kehilangan udara. Bapak Hendra terpaku. Dadanya naik turun dengan cepat. Wajahnya yang tadinya merah padam berubah pucat pasi karena marah dan kecewa. Sepanjang hidupnya ia menjaga kehormatan keluarga, memegang kekuasaan. Kini ia menemukan istrinya yang setia dan anak-anak kandungnya berani menipu dan berkomplot mencuri harta tepat di bawah hidungnya. Harga diri seorang yang terhormat ditambah kemarahan seorang ayah yang dikhianati meledak menjadi api yang tak terpadamkan. Ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga sendi-sendinya berderit. Ia mengertakkan gigi, mengucapkan setiap kata. Bersumpah akan menghukum satu persatu. Keluarga ini tidak mungkin begitu sial sampai membiarkan anak-anak durhaka itu bertindak semena-mena. Ia berbalik menasihatiku. Jangan sekali-kali membocorkan pembicaraan hari ini. Anggap saja tidak tahu apa-apa agar aku sendiri yang menyelidiki dan menghadapi mereka. Aku dengan patuh menunduk setuju. Meminta izin ayah untuk membereskan cangkir teh lalu undur diri. Berbalik melangkah keluar pintu. Senyum tipis yang dingin terukir di bibirku. Benih kecurigaan dan kemarahan telah berhasil ditanamkan ke tanah yang paling subur. Bapak Hendra adalah orang yang hati-hati. Ia pasti akan memeriksa kembali brankas. Diam-diam menelepon orang untuk memverifikasi utang-utang Rio dan Ari. Ketika kebenaran terkuak, mereka yang terbiasa hidup menumpang itu akan merasakan keputusasaan di bawah kemarahan penguasa. Pukulan pertama telah dilancarkan. Sekarang saatnya mempersiapkan pukulan kedua. Pada Sabtu ke-7, langit cerah. Dinginnya musim dingin Jakarta membuat orang hanya ingin bermalas-malasan bersembunyi di selimut. Aku bangun pagi, berganti pakaian rapi lalu pergi ke pasar membeli sedikit sarapan untuk dibawa ke rumah ibu mertua. Memainkan peran sebagai menantu yang perhatian. Memasuki ruang tamu. Aku melihat Ibu Nurul sedang mengoleskan krim pelembab di sofa. Wajahnya memancarkan kegembiraan dan kepuasan. Akhir-akhir ini ia sering menerima hadiah dari Indah, sehingga semangatnya selalu melayang-layang seperti di awan. Melihatku, ia melirik sinis. Mengucapkan kata-kata dingin. Datang pagi-pagi begini. Lagi-lagi beli makanan. Mahal-mahal. Tidak tahu hemat. Menabung untuk suami. Aku tersenyum lembut. Meletakkan tas makanan di meja kaca. Aku pura-pura mengambil lap untuk membersihkan meja. Mendekati tempat Ibu Nurul duduk. Dengan sikap yang sangat alami dan malu-malu. Aku memulai percakapan. Suaraku tenang memuji kulit ibu akhir-akhir ini terlihat cerah dan cantik sekali. Pasti karena memakai produk kecantikan impor yang baru saja Mbak Indah berikan. Lalu aku dengan cepat mengubah topik dengan wajah sangat kagum dan sedikit penasaran. Aku berkata, Ibu, kemarin aku tidak sengaja bertemu Mbak Rina di kafe. Aku melihat ia memegang tas tangan merek Chanel model terbaru. Dan ia juga memamerkan kepada teman-temannya setumpuk voucher menginap di resor bintang 6 di Bali. Tiket pesawat kelas bisnis all-inclusive dibayari oleh Mas Rio. Aku sengaja berhenti sejenak mengamati ekspresi Ibu Nurul yang mulai berubah dari angkuh menjadi mengerutkan kening penuh curiga. Aku melanjutkan sandiwara. Menambahkan kalimat polos. Aku kira Mbak Rina membawa setumpuk voucher itu untuk ayah dan ibu agar bisa berlibur dan bersantai. Ternyata ia bilang itu hadiah khusus dari Mbak Indah. Nilainya hampir 100 juta rupiah. Akhir pekan ini ia akan pergi bersama teman-teman dekatnya.
Mbak Rina hebat sekali. Selain pandai bicara juga paling disayang oleh Mbak Indah di rumah. Hadiah-hadiah selalu khusus untuknya. Kata-kataku bagai guyuran air dingin yang langsung mengenai kemenangan ibu mertua. Ibu Nurul segera menghentikan gerakan mengoleskan krim pelembab di wajahnya. Matanya membelalak. Jelas terlihat rasa iri yang mendalam. Keserakahan manusia tidak ada batasnya. Dan rasa cemburu tidak pandang bulu. Bahkan antara ibu kandung dan anak perempuan. Ibu Nurul selalu menganggap dirinya pahlawan terbesar dalam memfasilitasi Indah masuk ke keluarga ini. Ia selalu berpikir bahwa dialah yang seharusnya paling banyak mendapatkan keuntungan. Yang menerima hadiah paling berharga dari selingkuhan itu. Kini mendengar kabar anak perempuan bungsunya yang pengangguran berani menipunya. Diam-diam memeras Indah hadiah senilai ratusan juta rupiah tanpa sedikit pun berbagi dengan sang ibu. Rasa iri dan kesal dalam hatinya membara hebat. Ibu Nurul bangkit berdiri. Membanting kotak krim pelembab ke meja. Ia mengertakkan gigi bertanya padaku apakah aku salah lihat. Rina kenal teman siapa sampai bisa pergi liburan ke resor bintang 6. Aku pura-pura mundur selangkah. Memasang wajah khawatir seperti salah bicara. Terbata-bata meminta maaf kepada ibu. Mengatakan aku hanya melihat apa adanya. Mungkin aku salah lihat. Mohon ibu jangan memarahi Rina agar tidak merusak kerukunan keluarga. Setelah itu aku minta izin karena ada urusan harus pulang ke rumah orang tuaku. Aku buru-buru beres-beres lalu cepat-cepat kabur. Dari rumah yang mulai mengumpulkan hawa beracun itu. Melangkah keluar gerbang. Aku menarik napas dalam-dalam. Udara segar. Aku tahu pasti bahwa begitu Rina bangun dan turun tangga, badai antara ibu dan anak itu akan pecah. Sang ibu serakah akan mencela dan memaki putrinya yang egois karena menyelewengkan hadiah. Sang putri yang memang dimanjakan dan manja akan membantah dengan mengeluarkan semua kebiasaan buruk ibunya untuk membela diri. 2 pion pertama telah diaktifkan. Keserakahan telah mengaburkan akal sehat mereka. Membuat mereka saling menghancurkan diri sendiri sebelum sempat menyadari jebakan yang telah kusiapkan. Pertempuran internal keluarga suami telah resmi dimulai. Dan aku hanya perlu duduk manis menyaksikan benteng moral palsu itu runtuh menjadi tumpukan abu. Badai yang dengan cerdik kusulut benar-benar melanda rumah di Jakarta Selatan. Sesuai dugaan. Tak lama setelah aku pergi, Ibu Nurul menerjang. Masuk ke kamar Rina seperti binatang buas yang terluka. Suara bentakan dan suara barang-barang pecah terdengar gaduh hingga keluar gerbang. Tak mampu menahan diri dari serangan ibunya. Rina pun balas berteriak dan mengungkap sifat serakah Ibu Nurul bahwa ibu sendiri juga telah menyembunyikan tas-tas mahal yang diberikan Indah untuk dijual demi uang pribadi tanpa berbagi dengan anak-anaknya. Di tengah kekacauan itu, ayah mertuaku, Bapak Hendra, setelah beberapa hari diam-diam menyelidiki berdasarkan petunjuk-petunjukku, telah mengumpulkan cukup bukti tentang utang besar Rio dan niat jahat Ari terhadap sertifikat rumah keluarga. Ketika beliau keluar dari ruang kerjanya dengan wajah pucat pasi. Tepat saat Ibu Nurul dan Rina saling mencakar karena barang-barang bermerek. Bapak Hendra sudah tidak bisa lagi mempertahankan ketenangan biasanya. Beliau memegang setumpuk berkas laporan rekening bank dan surat-surat utang yang ia kumpulkan melalui kenalan lamanya. Beliau membanting berkas-berkas itu ke tengah ruang tamu. Suara kertas-kertas berserakan di atas meja kaca. Beliau meraung seperti singa tua yang terusik. Memanggil nama setiap anak dan setiap istri yang pernah ia banggakan. Kemarahannya membuat rumah itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Ari orang yang baru saja melangkah masuk pintu melihat wajah ayahnya yang penuh amarah langsung pucat pasi. Gemetar hendak berbalik lari. Tapi Bapak Hendra lebih cepat. Beliau menampar wajah putra sulungnya dengan sangat keras hingga Ari terjatuh ke lantai. Beliau mencaci maki Ari sebagai anak durhaka. Orang yang dengan sengaja merampas harta leluhur untuk memelihara kebiasaan judi yang menjijikan. Ibu Nurul dan Rina berdiri seperti patung kayu. Melihat pemandangan mengerikan itu tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Dalam kepanikan yang luar biasa. Karena takut diusir dari rumah dan diputus sumber bantuannya.
Rina tidak sengaja mengungkap seluruh rahasia yang tersisa. Ia berteriak sambil menangis. Kalau keluarga tidak menahan Indah, bagaimana bisa ada uang untuk membayar utang Rio? Ia mengungkapkan bahwa Indah saat ini telah meminta putus dari Rio karena tidak tahan melihat seluruh keluarga Rio menganggapnya seperti mesin ATM. Selalu meminta hadiah, voucher liburan, dan uang tunai. Rina berteriak bahwa karena tidak bisa memeras uang lagi dari Indah, Rio dan seluruh keluarga ini baru mulai saling mencakar untuk memperebutkan barang-barang yang tersisa. Setiap kata dari Rina mengandung pengungkapan telanjang tentang keluarga yang telah rusak hingga ke intinya. Keegoisan, keserakahan, dan intrik kotor mereka terlihat jelas melalui tuduhan saling menyalahkan. Aku berdiri di sudut tersembunyi dekat pintu utama. Tanganku menggenggam erat ponsel yang sedang dalam mode merekam. Aku telah merekam seluruh sandiwara pengungkapan kebenaran ini. Setelah semuanya terkumpul lengkap, aku tidak perlu lagi berada di sana. Aku diam-diam meninggalkan tempat itu, membawa koper yang sudah kusiapkan sebelumnya. Melangkah keluar dari pintu rumah yang dulu pernah kusebut rumahku. Kini hanya tinggal reruntuhan karakter yang busuk. Aku merasa hatiku lega. Anehnya, seperti beban berat bertonton yang selama bertahun-tahun terakhir telah terangkat. Aku pindah ke sebuah apartemen kecil dekat pusat kota. Tempat aku bisa menenangkan diri dan memulai pekerjaan terakhir untuk mengakhiri rangkaian hari-hari menyakitkan itu. Aku telah menghubungi seorang pengacara terkemuka yang berpengalaman dalam kasus-kasus sengketa pernikahan dan keluarga. Dengan berkas lengkap berisi bukti-bukti termasuk rekaman dari kamera dashcam, isi grup chat di USB flash drive, dan rekaman perdebatan sengit di keluarga suami. Pengacara telah mengkonfirmasi bahwa kami memiliki keuntungan mutlak dalam mengajukan gugatan. Gugatan tidak hanya ditujukan kepada Rio, tetapi juga atas perusakan kebahagiaan keluarga dan kerugian mental serta harta benda yang telah mereka sebabkan. Aku menuntut ganti rugi yang pantas dan pemisahan sepenuhnya semua harta bersama sebelum melanjutkan prosedur perceraian resmi. Pada Senin pagi, ketika perusahaan Rio sedang dalam rapat mingguan dengan kehadiran seluruh pimpinan dan karyawan, aku sudah berada di lobi utama. Aku datang bukan untuk membuat keributan. Aku datang sebagai seorang istri yang menuntut keadilan. Aku berdandan sederhana, berpakaian rapi, bersikap tenang, namun tatapanku tegas. Aku menyerahkan surat gugatan cerai langsung ke bagian administrasi sumber daya manusia, sekaligus meminta agar salinannya dikirimkan langsung kepada Direktur Eksekutif tempat Rio bekerja. Aku ingin semua orang di perusahaan mengetahui wajah asli karyawan yang pernah mereka percayai. Selain itu, aku juga mengirimkan salinan surat gugatan yang menuntut ganti rugi atas perusakan kebahagiaan keluarga ke alamat rumah pribadi konglomerat pemilik ruko Ayah Indah. Aku tidak memilih cara kekerasan. Aku menggunakan hukum dan transparansi untuk mengetuk setiap pintu. Aku ingin mereka yang telah mempermalukanku menerima penghakiman dari masyarakat dan hukuman dari kepentingan-kepentingan yang pernah mereka sembah. Hiu. Ketika melihatku berdiri di lobi perusahaan, tidak berani mendekat. Hanya bisa menatapku dengan mata ketakutan bercampur malu. Ia mengerti bahwa ketika aku sudah melangkah ke sini, semua jalan mundurnya telah terputus. Pengacaraku bekerja dengan sangat efektif. Segera setelah menerima surat gugatan konglomerat pemilik ruko Ayah Indah langsung menyuruh orang menyelidiki secara jelas kejadiannya. Ia tidak akan pernah membiarkan seorang yang bangkrut seperti Rio menipu putrinya. Juga tidak akan menerima putrinya menjadi bahan tertawaan publik. Aku berdiri melihat surat-surat gugatan itu perlahan dikirimkan. Rasanya seperti membalik satu persatu kartu domino terakhir. Semuanya sudah tersusun rapi, logis, dan masuk akal. Tidak ada lagi perlindungan. Tidak ada lagi sandiwara yang bisa menutupi kebenaran. Aku kembali ke apartemenku, menyeduh secangkir kopi panas. Duduk di dekat jendela mengamati kota yang mulai terang. Menunggu hasil yang tak terhindarkan yang harus mereka tanggung atas tindakan-tindakan salah mereka.
Di villa mewah keluarga Indah. Suasana sangat tegang ketika menerima surat gugatan, dan bukti-bukti tak terbantahkan dari pengacaraku. Ayah Indah sangat terkejut. Ia adalah orang yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga lebih dari nyawanya. Ia tidak bisa menahan diri melihat putrinya bergaul dengan seorang penipu yang bangkrut. Dan juga tidak menerima putrinya diperlakukan seperti mesin uang oleh seluruh keluarga suaminya. Seperti kawanan burung bangkai. Kemarahan konglomerat itu membuat segalanya menjadi mengerikan bagi Indah. Ia segera menyita seluruh kartu kredit, mobil mewah, dan hak penggunaan apartemen yang Indah kelola. Ia menyatakan memutuskan semua bantuan keuangan dan mengusir Indah dari rumah segera. Melarangnya kembali sampai ia sendiri menyelesaikan semua masalah ini. Terjebak dalam situasi putus asa. Ketika tidak ada lagi uang untuk memenuhi kebiasaan mewahnya, Indah mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang tergila-gila pada Rio, melainkan berbalik menyalahkan Rio yang telah menjebaknya dalam kekacauan ini. Indah mencari Rio di kantor dan rumah pribadinya bukan untuk berbagi kesulitan tetapi untuk menuntut kembali seluruh uang yang ia pinjamkan kepada Rio untuk membayar utang. Hiu. Ketika kehilangan dukungan finansial dari Indah, menjadi gila. Ia tidak punya uang, tidak punya kehormatan, dan kini justru dituntut balik oleh selingkuhannya atas tuduhan penipuan dan penggelapan harta. Dua kekasih yang dulu saling memeluk di Wisma, yang dulu menertawakanku, kini berdiri di pengadilan untuk saling menuduh dan mencakar karena utang-utang lama. Kekejaman kedua pengkhianat ini terkuak dengan telanjang di depan semua orang. Rio berteriak di pengadilan bahwa Indah adalah orang yang secara sukarela meminjamkan uang. Sementara Indah menangis terseduh-seduh menjelaskan bahwa ia adalah korban yang dijebak oleh Rio dengan rayuan cinta untuk memeras uang. Gambaran dua orang yang dulu hidup dalam kemewahan palsu kini menjadi lusuh. Saling memaki satu sama lain. Sungguh merupakan pelajaran berharga tentang hukum karma di pihak keluarga Rio. Ketika berita tentang gugatan menyebar, keluarga suamiku jatuh ke dalam kepanikan luar biasa. Bapak Hendra, setelah mengetahui seluruh kejadian, secara resmi memutuskan hubungan dengan seluruh keluarga. Ia mengusir Ari dari rumah, memutus seluruh dukungan finansial untuk Ibu Nurul dan Rina. Kehidupan mewah palsu mereka seketika lenyap, digantikan oleh cemoohan tetangga dan ketakutan akan utang judi yang ditinggalkan Ari. Aku berdiri dari kejauhan mengamati keruntuhan semua orang yang pernah berkomplot melukaiku, tanpa perlu menggunakan kekerasan. Hanya dengan kebenaran yang terungkap di bawah terang hukum. Mereka sendiri telah jatuh ke dalam jurang yang mereka gali sendiri. Para pengkhianat akhirnya harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Dan aku hanya perlu fokus pada kehidupan baruku sendiri. Setelah peristiwa di pengadilan dan kemarahan dari keluarga konglomerat itu, Bapak Hendra memutuskan dengan tegas untuk membersihkan seluruh keluarganya. Ia menuntut Ibu Nurul dan Rina untuk pergi dari rumah karena ia tidak bisa menerima bahwa istrinya yang pernah ia percayai bisa bersekongkol dengan anak-anaknya untuk melakukan intrik kotor. Ibu Nurul yang dulunya hanya terbiasa hidup bergantung pada kekuasaan suaminya, kini kehilangan satu-satunya sandaran dan menjadi sangat menyedihkan. Adik iparku yang dulu sombong dengan barang-barang bermerek, kini harus bekerja keras dengan tangan untuk mencari nafkah. Ia harus menanggung cemoohan dari teman-temannya atas apa yang telah ia lakukan pada keluarganya. Ari setelah diusir dari rumah dan kehilangan hak mengelola harta ayahnya, harus hidup bersembunyi karena dikejar-kejar penagih utang. Keruntuhan sebuah keluarga yang dulunya memiliki sedikit pengaruh di Jakarta Selatan terjadi begitu cepat seperti lelucon takdir. Sementara itu, aku tidak melupakan janjiku untuk membantu Rani. Aku telah menggunakan uang tabunganku untuk menyewa pengacara terbaik untuk membantu Rani menyelesaikan prosedur perceraian dengan Ari. Berkat bukti-bukti tentang perilaku kasar dan kebiasaan judi Ari, Rani berhasil mendapatkan hak asuh anak dan sebagian harta yang pantas untuk memulai hidup baru. Melihat Rani kembali tersenyum dan mengendalikan hidupnya, aku merasa semua usahaku sangat sepadan. Keluarga mantan suamiku kini berantakan.
Tidak ada yang mengingat lagi gelar bangsawan yang pernah mereka banggakan. Setiap orang dalam keluarga itu harus menghadapi kenyataan pahit setelah apa yang mereka lakukan kepadaku dan orang-orang di sekitar. Mereka pernah meremehkan orang lain karena latar belakang. Pernah mencoba memeras orang lain karena keserakahan. Dan kini, merekalah yang dikucilkan oleh masyarakat. Keruntuhan keluarga mantan suamiku bukanlah tragedi yang disebabkan oleh faktor eksternal, melainkan hasil yang tak terhindarkan dari serangkaian tindakan salah, egois, dan tidak bermoral. Aku tidak merasa puas, hanya merasa kedamaian. Yang aneh, aku telah membebaskan diriku dari penjara bernama pernikahan itu. Dan yang terpenting, aku telah melindungi harga diriku dari pencemaran nama baik oleh orang-orang yang tidak jujur. Hidup setiap orang ditentukan oleh dirinya sendiri, dan keluarga mantan suamiku telah memilih akhir yang tidak bisa diubah. Sekarang semuanya sudah beres. Aku hanya ingin sepenuhnya fokus membangun masa depan yang damai untuk diriku sendiri. Waktu berlalu. Luka di hatiku pun perlahan sembuh. Dengan uang ganti rugi dari gugatan dan tabunganku, aku memutuskan untuk pindah ke pinggiran kota yang tenang untuk membuka sebuah kafe kecil. Kafe itu tidak besar, tapi aku merawat setiap sudutnya dengan keranjang-keranjang bunga gantung dan aroma biji kopi murni yang baru digiling. Di sanalah aku menemukan ketenangan dan kebahagiaan sederhana setiap hari. Rani sering membawa anaknya bermain di akhir pekan. Melihatnya kini lebih cantik dan percaya diri. Aku tahu aku telah melakukan hal yang benar. Kami berbagi rencana masa depan. Tidak lagi membahas kisah-kisah sedih yang telah berlalu seperti mimpi buruk. Keluarga mantan suamiku kabarnya masing-masing menempuh jalan sendiri. Ada yang menjadi kuli bangunan. Ada yang terlibat masalah hukum karena terlilit utang tanpa jalan keluar. Tepat seperti harga yang pantas mereka terima. Suatu malam hujan lebat. Ketika kafe hendak tutup, aku mendengar ketukan keras di pintu. Keluar. Aku melihat seorang pria lusuh dan compang-camping berlutut di kakiku. Itu adalah Rio. Ia kurus kering. Matanya cekung. Pakaiannya kotor berlumpur, dan wajahnya pucat karena dingin. Ia dikejar-kejar rentenir di mana-mana dan dalam keputusasaan mencari bantuan di kafe kecilku. Rio berlutut dingin. Menangis tersedu-sedu. Berjanji bahwa ia telah menyesali kesalahannya. Bahwa ia telah memahami segalanya dan memohon kepadaku untuk memberinya kesempatan untuk memulai kembali dari awal. Tetapi ketika aku melihat pria di depanku, aku tidak lagi merasakan sakit. Juga tidak ada sedikit pun perasaan tersisa. Apa yang ia lakukan kepadaku dan keluarga tidak bisa dihapus hanya dengan beberapa kata penyesalan yang terlambat. Aku dengan dingin menepis tangannya. Mataku tanpa sedikit pun riak. Aku mengeluarkan ponsel. Menelepon polisi setempat agar mereka datang menyelesaikan kasus pengejaran itu dan membawa Rio sesuai prosedur hukum. Aku tidak membenci. Tetapi aku juga tidak akan pernah memaafkan mereka yang telah menginjak-injak kepercayaan dan harga diriku. Ketika bayangan Rio perlahan menghilang di balik hujan bersama para polisi, aku tersenyum menutup pintu kafe. Aku tahu aku telah sepenuhnya menutup bab paling menyedihkan dalam hidupku. Mulai besok, matahari akan kembali terbit, dan aku akan melanjutkan hidup damai. Bebas yang telah aku perjuangkan dengan susah payah. Pembayaran yang pantas bagi para pengkhianat, pencari ketenaran, dan keuntungan telah berakhir. Dan inilah saatnya aku benar-benar memulai perjalanan kebahagiaanku sendiri. Melihat kembali perjalanan penuh badai liar. Mungkin di hati kita masing-masing muncul perasaan yang sulit diungkapkan. Dari kemarahan atas perhitungan yang rendah hingga kelegaan saat melihat keadilan ditegakkan. Kisah ini bukan hanya tragedi keluarga, tetapi juga cerminan, pelajaran mendalam tentang cara kita berinteraksi dalam hidup yang penuh godaan. Melalui ini, kita menyadari bahwa keserakahan dan keegoisan tidak pernah menjadi dasar yang kokoh untuk hubungan apapun. Karena sekali membangun kepercayaan di atas kepalsuan, kehancuran adalah hal yang tak terhindarkan. Pelajaran terbesar mungkin adalah bahwa wanita
bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Perlu menjaga ketenangan dan akal sehat, karena hanya dengan menguasai emosi, kita bisa menemukan jalan keluar bagi diri kita sendiri. Jangan pernah merendahkan harga diri untuk mempertahankan hal-hal yang bukan milik kita. Dan ingatlah bahwa kebaikan harus diberikan kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. Hidup ini lebih adil daripada yang kita kira. Apapun yang berasal dari hati yang gelap akan dihancurkan oleh waktu. Hanya ketulusan dan ketabahan untuk bangkitlah yang menjadi akar kedamaian sejati. Jangan biarkan rasa sakit mengubah diri menjadi orang yang pahit. Gunakanlah setiap kegagalan itu untuk membangun karakter yang tangguh. Karena pada akhirnya, melepaskan pada saat yang tepat adalah kebebasan terbesar bagi jiwa. Terima kasih para penonton telah meluangkan waktu mendengarkan kisah ini. Semoga kita semua menemukan kedamaian dalam pilihan kita masing-masing. Terima kasih para penonton telah mendengarkan kisah yang penuh makna ini. Semoga setiap dari kita selalu mempertahankan ketabahan dan menemukan kedamaian dalam hidup kita sendiri.